Di tengah kondisi pandemi COVID-19, banyak warga yang memanfaatkan waktu luang dengan berkebun. Sejumlah pedagang tanaman hias pun menjadi incaran para penghobi tanaman untuk berburu dan mengkoleksi berbagai tanaman. Lalu apa saja tanaman hias yang saat ini sedang naik daun? Dan bagaimana tips merawat tanaman hias yang kini digemari banyak para pecinta tanaman? Ya, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam laporan khas Flogansa bersama Bayu Pradana. Di tengah masa pandemi yang memaksa aktivitas ini semakin dibatasi, sejumlah tren ini semakin menjamur, terutama aktivitas yang berada di dalam rumah, seperti menonton film, memasak, bahkan mengoleksi tanaman hias ini pun semakin menjadi tren di tengah masa pandemi. Nah, kira-kira tanaman apa saja yang diminati oleh masyarakat dan bagaimana ya cara merawatnya? Langsung aja yuk, kita cari tahu. Pemirsa, rupanya tren bercocok tanam di tengah masa pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di sejumlah negara lain seperti Singapura, Inggris, Amerika, hingga Rusia. Demam berkebun ini tentunya juga menguntungkan para penjual tanaman. Dengan adanya demam berkebun ini, tentunya penjualan tanaman ini semakin laris manis. Jadi saya jadi penasaran nih, kira-kira jenis tanaman apa yang paling mahal dan bagaimana ya cara merawatnya? Nah, saya mau langsung tanya sama ahlinya. Saya sudah berjanjian nih sama yang punya Riki Flora, ada Ibu Ernawati. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik, semakin laris nih kayaknya di tengah pandemi ini. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Bu, mau tahu dong kira-kira jenis tanaman yang paling mahal? Yang paling mahal untuk saat ini ya, ini yang lagi digemari, itu janda bolong varigata. Janda bolong varigata. Varigata. Oke. Mungkin sambil dipakai maskernya supaya kita semua tetap iya. sehat nih Bu di tengah pandemi ini. Bu, kalau yang Ibu jual paling mahal di sini yang seperti apa? Paling ibu punyanya Monstera varigata. Seperti apa itu? Ini, Oh ini. iya, Ini dijual dengan harga berapa Ibu? 2,5 juta. 2,5 juta. Iya. Baru 2 daun ini Iya, 2,5 juta. 2,5. Nanti ini bisa mencapai berapa nih harganya? Bisa nyampe 10 juta kalau udah rimbun, kalau udah banyak daunnya. 10 juta, Iya. luar biasa. Apa sih Bu yang membuat tanaman-tanaman ini bisa sampai harganya cukup fantastis? Apakah memang dia langka atau punya khasiat khusus? Kalau khasiat sih nggak ada karena dia langka dari daunnya, Bang. Daunnya tuh karena ada ini bercak-bercak seperti ini yang Ini ya? bikin langkanya itu. Oh, yang Iya. paling diminati oleh para pembeli, kira-kira yang mana nih Bu tanamannya? Paling jenis begonia. Yang mana tuh Bu kalau boleh tahu? Ini, Bang. Oh yang ini. Iya, Oh dia lucu ya, warnanya polkadot ya. iya. Ini, Bang. Ini dijual dengan harga berapa? 50.000 kalau per pot kecil kayak gini mah. Ini Bang. cukup murah ya, Iya. begonia ya. Bagaimana Iya, tips iya. yang oke? Apakah emang ada perbedaan setiap tanaman ini beda-beda cara merawatnya? Ada, perbedaannya ada untuk jenis pilo, untuk jenis begonia, untuk jenis aglonema semua beda ya, Bang. Untuk jenis pilo, untuk indoor paling siramnya seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali, jangan terlalu banyak. Airnya paling kalau misalnya 1 gelas, kasih setengah gelas saja. Begitu, Ya, jadi memang kalau tergantung untuk- jenis ya. Iya. Kalau untuk begonia 3 kali seminggu karena dia nggak suka air, nggak suka lembab juga, jadi harus 3 kali 1 minggu. Jadi nggak semua tanaman ini suka disiram Bu ya? Iya, jelas harus dari hati biar tanamannya gimana ya. Kalau kita cintai kan lebih apa hidupnya itu. Karena kan dia hidup. Kayak orang juga dia Bu ya, semakin dicintai semakin Iya, juga dia bahagia gitu ya. Iya, gitu. Nah, Bu Ernawati, kalau Iya. tadi Ibu bilang merawat tanaman itu harus pakai hati. Kira-kira Iya. gimana sih ngasih hati ke tanaman tuh kayak gimana? Iya, ini ada yang cobain si abang lagi mindahin pot. caranya mindahin bunga ke pot. Oh seperti itu ya. Jadi Iya. harus memindahkan media pun dengan harus hati-hati. Iya. Gitu. Masing-masing tanaman ini medianya harus berbeda-beda nggak? Beda-beda, Bang.
Beda-beda. Iya. Ini dipindahin apa nih, Bu? Nama tanamannya? Kalatea. Ini kalatea. Calathea. Dia harus pakai media seperti apa sifatnya? Seperti apa, Bang? Bebas sih sebenarnya, pakai sekam juga aman. Dia harus pakai sekam. Oke, itu paling mudah, Bang ya. Iya. Iya. Ternyata menarik sekali, Bu ya. Iya. Saya jadi tertarik. Saya mau lihat-lihat dulu, boleh, Bu? Boleh. Terima kasih banyak, Bu Ernawati ya. Sehat selalu. Abang. Nah, berbagai alasan ini dipilih untuk mengoleksi tanaman hias. Di antaranya warna yang cantik dan langka, lalu kemudahan merawat, hingga harga yang cukup terjangkau sesuai dengan kantong masing-masing pengoleksi. Ini menjadi alasan untuk memilih dan juga menyeleksi berbagai jenis tanaman yang lucu-lucu ini. Di antaranya juga yang harus diperhatikan adalah tempat atau lahan yang tersedia di rumah pengoleksi. Apabila memang lahannya termasuk kecil, maka tanaman dapat dipilih adalah bersifat vertikal seperti ini maupun tanaman-tanaman kecil yang berada di pot. Sebaliknya, jika memiliki lahan taman yang cukup luas, maka tanaman yang dipilih ini bisa yang besar maupun yang di luar pot. Nah, pemirsa, tapi tahukah Anda bahwa memelihara tanaman hias ini bukan hanya untuk menghias rumah, tapi ada sejumlah jenis tanaman yang ternyata juga memiliki khasiat. Di antaranya adalah bambu hoki, gensifera, dan juga pohon dolar yang memiliki khasiat untuk membersihkan udara yang sangat cocok dipelihara di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, meskipun harga-harga tanaman ini terbilang mahal dan cukup fantastis, namun rupanya ini tidak menjadi masalah bagi para penghobi dan juga pecinta tanaman hias. Lalu apa ya kata para pecinta tanaman hias tentang demam berkebun di tengah pandemi ini? Langsung aja yuk kita cari tahu. Sangat positif karena satu untuk supaya kita tuh di rumah nggak bosen, terus nambah ilmu baru, terus dengan learning by doing malah saya sekarang bisa jualan tanaman. Karena beda dulu sama sekarang itu di rumah itu lebih banyak waktu, jadi mendingan isi waktu yang bermanfaat, tapi juga kalau saya sih ngelihatnya sekarang malah hobi jadi menghasilkan uang gitu. Ya, kalau menurut aku sih ya positif banget ya. Itu selain, karena kalau aku sih terus terang baru banget terinfluence sama teman yang akhirnya dia dari hobi sampai bisa ngasilin uang. Kalau saya ya mungkin masih awal-awal lebih seneng kayak untuk rumah gitu kan, masih koleksi. Terus emang jadi satu kayak stress release ya. Kalau saya sih emang lebih cari yang lucu-lucu buat menu-menuin taman sih gitu. Ya syukur-syukur mungkin kalau bisa untuk akhirnya ada yang minat ya dijual lagi gitu. Tapi enggak, ya masih yang taraf awal sih gitu. Berada di dalam rumah dengan waktu yang cukup lama tentu membuat orang merasa bosan dan juga stres. Nah, berkebun adalah salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan dan juga stres. Terlebih dengan berkebun juga dapat mendatangkan keuntungan bagi Anda yang merawatnya. Tapi ingat, tetap menjalani protokol kesehatan 3M saat beraktivitas dan juga berinteraksi di luar rumah. Dari Bintaro, Tangerang, Bayu Pradana, Dipo Andi Muharram, Randy Lukman, iNews melaporkan.